Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda Rahmat, SSTP MIP, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Sebagai agent of change akan menyampaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi tercermin dari capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 dengan indikator kinerja, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Sekretariat Daerah, persentase masyarakat yang dibina dari sisi agama, persentase peningkatan pendapatan BUD, dengan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Sekretariat Daerah yaitu 100%, persentase masyarakat yang dibina dari sisi agama sebesar 0,89%, persentase peningkatan pendapatan BUD sebesar 100%. Adapun faktor pendukung tercapainya target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi adalah kesesuaian pelaksanaan kerja dengan standar operasional prosedur, sumber daya manusia yang potensial mendukung pencapaian target kinerja, koordinasi dan komunikasi yang baik antar bagian. Sementara faktor penghambatnya adalah kondisi abnormal yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana yang saat ini menjadi trending topik yaitu pandemi COVID-19 dan masih kurangnya sumber daya manusia yang mengisi peta jabatan. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2021, telah dilakukan review terhadap rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang diawali dengan penyusunan cascading kinerja dan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai berikut. Yang menjadi sasaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi adalah meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, meningkatnya kerjasama dan sinergi dengan lembaga legislatif, instansi pemerintah lain, dan lembaga non-pemerintah guna mendukung kinerja pembangunan, meningkatnya kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah untuk pengembangan ekonomi, meningkatnya pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan berkurangnya angka konflik umat beragama melalui pembinaan yayasan kelembagaan beragama. Dengan indikator sasaran, skor penilaian LPPD dari Kementerian Dalam Negeri dengan target 3,3%, jumlah kebijakan batas wilayah dengan target 20%, angka konflik sosial dengan target 4,35%, persentase produk perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan dengan target 92%, level kematangan atau maturitas PBJ dengan target 3%, persentase peningkatan anggaran belanja untuk peningkatan perekonomian dengan target 6,67%, persentase produk perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan dengan target 92%, indeks maturitas perangkat daerah dengan target 100%, tingkat kesesuaian laporan perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah dengan target 100%, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan target 80%, indeks kepuasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelayanan kedinasan dengan target 100% pada tahun 2021. Untuk merealisasikan sasaran tersebut, ditetapkan sasaran pada level eselon 3 yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran meningkatnya pemahaman nilai-nilai keagamaan, Kepala Bagian Hukum dengan sasaran meningkatnya kerjasama dan sinergi dengan lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kepala Bagian Kerjasama dengan sasaran meningkatnya kerjasama pembangunan, Kepala Bagian PBJ dengan sasaran meningkatnya kualitas proses pengadaan barang dan jasa, Kepala Bagian Perekonomian dengan sasaran tercapainya pengendalian perekonomian dan pembangunan, Kepala Bagian Pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan sesuai dengan kebijakan daerah, Kepala Bagian Organisasi dengan sasaran terwujudnya lembaga yang efektif dan efisien, meningkatnya skor LKIP, dan meningkatnya penerapan SPP. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sasaran meningkatnya pelayanan informasi secara online. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan sasaran meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kepala Bagian Umum dengan sasaran meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, tentunya perlu didukung oleh sekretariat yang memiliki fungsi penunjang layanan administrasi Sekretariat Daerah dengan sasaran tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya peningkatan kualitas kinerja aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, dan terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.
Proses bisnis juga telah disusun dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam pencapaian sasaran peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada proses bisnis lintas fungsi yang ada di Sekretariat Daerah, mempunyai indikator yaitu peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi. Di dalam indikator tersebut mempunyai relasi yang terdiri Bupati, Bapeda, Diskomdifosantik, Bapenda, BPKD, Inspektorat, dan BKPSDM, perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, tergambar dalam peta relasi pada proses bisnis Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi telah menyelenggarakan reformasi birokrasi di 8 area perubahan yang terdiri dari 1. Manajemen perubahan. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi telah dibuat surat keputusan Sekretaris Daerah tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan telah ditunjuk agen perubahan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah dengan nomor 800-Cap.310-Perkew tentang agen perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi juga telah membuat inovasi, antara lain e-katalog lokal. 2. Deregulasi kebijakan. Telah diterbitkannya SK Bupati Bekasi dengan nomor 060-Cap.273.org/2021 perihal SOP penyelesaian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Setda Kabupaten Bekasi. 3. Penataan dan penguatan organisasi. Usulan penyetaraan jabatan pengawas kejabatan fungsional dinyatakan dengan surat Bupati Bekasi dengan nomor 100-435-ORG tentang penyampaian daftar jabatan yang disetarakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. 4. Penataan tata laksana. Telah disusun proses bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Peta proses bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi disusun untuk mencapai beberapa misi, yaitu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Terselenggaranya e-katalog lokal yang terintegrasi dengan sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP-RI untuk mempermudah proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. 5. Manajemen sumber daya manusia. Hasil pemetaan kompetensi pegawai dan penilaian kinerja pegawai telah menggunakan aplikasi Sikawan yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan e-kinerja harian. 6. Penguatan akuntabilitas. Alokasi program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan kegiatan penataan organisasi untuk menunjang RB yang dituangkan dalam renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Persentase anggaran yang direfocusing sebesar Rp10.343.855 atau 5,08% dari jumlah anggaran tahun 2021 sebesar Rp224.871.700. 7. Pengawasan. Jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebanyak 44 orang, dengan jumlah eselon 3 sebanyak 11 orang dan eselon 4 sebanyak 33 orang. SK Bupati Bekasi nomor 800-Cap.263-Prokopim-2021 tentang pengelolaan SP4N Lapor Kabupaten Bekasi yang digunakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 8. Penguatan pelayanan publik. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi memiliki SOP yang telah ditetapkan. Di antaranya, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD Kabupaten Bekasi pada bagian tata pemerintahan, penyusunan keputusan bupati pada bagian hukum, pengajuan tunjangan kepala daerah Kabupaten Bekasi pada bagian umum. E-katalog lokal memberi kemudahan dalam bertransaksi bagi perangkat daerah untuk kebutuhan lelang. E-katalog juga mengurangi proses tender dan terutama mendorong aspek pemberdayaan bagi penyedia lokal, sehingga belanja pemerintah daerah juga dapat mendorong kegiatan perekonomian daerah. Bagian-bagian pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi juga telah melakukan refocusing terhadap program dan kegiatan perangkat daerah dengan tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan COVID-19. Demikianlah perkembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Semoga dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dan penyelenggaraan reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.